Ya teman-teman ya, ini hasil akhirnya teman-teman ya. Setelah tadi saya pruning ya, saya pruning dan sedikit pengarahan ya. Jadi eh, inilah hasil terakhir dari anting putri ini. Jadi bukan on the rock ya teman-teman, hanya dipasang batu aja di samping, hidup di samping batu, di bebatuan. Jadi drama alamnya ini, pohon ini hidup di alam bebatuan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Ya teman-teman, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki dan barokah, dan dijauhkan dari virus corona ya. Ya teman-teman ya, pada kesempatan malam ini baru pulang kerja ya, tetap membuat karya di dalam rumah saja ya. Karena mengingat COVID belum berlalu ya teman-teman ya. Dan di hadapan saya ada sebuah bahan ya, anting putri ya teman-teman ya. Anting putri yang sudah diproses sekitar 5 bulan ya teman-teman ini ya. Asalnya dari akar ya, dari akar, dan bentuknya selenting ya, miring ya ini teman-teman ya. Dan akan saya rubah posisinya, rencana saya akan tanam di batu teman-teman. Kayaknya kalau ngelihat gini drama alamnya kurang kena gitu ya, drama alamnya kurang kena, pohon cuma merunduk gini ya. Dan rencananya saya mau tanam di batu nih, dan saya pindahkan di pot keramik ini ya, pot keramik ukuran 25 cm nih teman-teman. Ini bukan keramik buat ini ya teman-teman. Bukan keramik buat bonsai sebenarnya, ini keramik piring nih teman-teman, mangkok ya. Saya lubangin sendiri nih, saya lubangin sendiri dengan pakai bor ya, bor keramik ya. Jadi teman-teman kalau ada keramik yang nggak dimanfaatkan, yang nggak kepake, bisa dimanfaatkan ya sebagai pot ya. Karena kalau beli keramik mahal sekali harganya. Makanya ini di rumah kebetulan saya pakai buat eksperimen ini. Keramik nggak dipakai-pakai, ya udah saya lubangin, saya beliin bor keramik itu 20.000 itu online ya. Itu saya nyoba, saya bor, dikasih air teman-teman ya, dari sini kasih air, dimasukin air, dibor pelan-pelan, lubang juga ini ya. Saya bikin lubang 2 nih tuh ya. Jadi ini tip buat teman-teman pemula nih ya, itu jadi memanfaatkan bahan-bahan yang ada ya, nggak usah kita fokus gitu, dalam artian fokus kalau nggak keramik bonsai nggak gitu, nggak gitu ya. Jadi memanfaatkan hal-hal yang sekiranya barang-barang yang nggak terpakai, terus kita sulap menjadi barang yang bernilai tinggi ya, itu dari bahan-bahan yang nggak terpakai ya. Ya teman-teman ya, ini batunya ya, batu akuarium teman-teman, batu akuarium yang nggak dimanfaatkan, ya udah saya ambil aja lah ikannya, karena ikannya udah beda. Kalau kemarin ikannya kecil-kecil, sekarang ikan gede nih, makanya batunya nggak dipakai, ya wes tak ambil aja lah. Ini saya sambung teman-teman ya, memanfaatkan yang ada aja dulu teman-teman ya, sambil belajar ini intinya. Ini kita siapkan batunya dulu. Ini tip buat teman-teman pemula ya. Jadi kalau keramiknya nggak ada lubang kecilnya, langsung aja dimasukin ke lubang gede ini tuh. Tujuannya untuk ngikat di batu ini supaya batunya nggak jatuh teman-teman ya. Namanya juga keramik keramik mangkok ini. Nah kita masukkan ke sini, tadi udah disetting sih, kita masukkan ke sini, kita ikat supaya tidak jatuh.
Jadi saya selalu ngajarin ke teman-teman pemula dengan membuat karya seni dengan bahan yang sangat sederhana ya. Jadi bukan bahan yang istimewa, bahan yang sangat sederhana, tapi nanti menghasilkan karya seni yang istimewa. Itulah saya selalu mengajarkan ke teman-teman dengan kondisi apapun. Ya, ini udah keikat, udah aman teman-teman. Tuh keramik yang ikut. Ya teman-teman ya, setelah kita mempersiapkan batunya dengan keramiknya, sekarang kita korek bahannya. Kebetulan bahan ini udah saya arahkan teman-teman ya, bahan ini udah saya arahkan. Terus kemudian biar mempercepat waktu ya teman-teman ya, bahan ini udah saya arahkan. Ya perlu ekstra hati-hati juga teman-teman. Dan akarnya udah saya program sebenarnya teman-teman, tapi kelihatannya saya kurang puas kalau nggak saya pasang di batu. Kemarin kebetulan di bawah akuarium saya ada batu tuh yang nggak kepake, ya wes lah tak manfaatin aja gitu. Ya kita bersihkan dulu akar-akarnya. Ini akarnya udah saya program. Ini bawahnya talang air. Ya buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya semangat lagi membuat video-video yang lain ya. Tentunya buat teman-teman juga ya. Ya teman-teman ya, ini hasil pasang batunya ya teman-teman ya. Tadi saya mau setting ke arah sana teman-teman, tapi kayaknya nggak dapet gitu. View-nya kayaknya terlalu memaksakan, kurang bagus ya. Jadi terpaksa saya tempel begini teman-teman ya. Karena kondisi batunya juga itu. Batunya nggak pas ya. Terus kemudian setelah begini baru saya kasih dekastar ya, karena ini medianya sangat tipis nih, medianya sangat tipis. Terus kemudian makanannya kurang, jadi nutrisinya buat anting putri ini kurang, terpaksa dikasih dekastar. Terus kemudian baru ditutup media tanam nanti. Dan saya tidak akan memotong akarnya ya teman-teman, akarnya masih muda sekali. Media tanamnya juga masih baru ini teman-teman, belum lama saya pergunakan ini. Saya ganti media tanam.
Ya teman-teman ya, ini hasilnya ya. Setelah dipasang dan media tanamnya udah saya penuhin, terus kemudian tadi saya kasih pupuk dekastar, baru saya akan membuang ranting-ranting yang nggak kepake teman-teman ya, atau mempruning sedikit supaya pohonnya nggak terlalu stres nanti ya, karena ini udah banyak banget ranting-ranting air ya teman-teman ya. Kita buang-buangin aja dulu, nggak dibutuhkan karena ya supaya makanannya bisa fokus ya, suplainya ini dibuang gini aja bisa teman-teman. Cepet banget ini teman-teman pertumbuhannya. Ya teman-teman ya, ini hasil akhirnya teman-teman ya. Setelah tadi saya pruning dan sedikit pengarahan ya. Jadi inilah hasil terakhir dari anting putri ini. Jadi bukan on the rock ya teman-teman, hanya dipasang batu aja di samping, hidup di samping batu, di bebatuan. Jadi drama alamnya ini, pohon ini hidup di alam bebatuan ya teman-teman ya. Ya kalau tadi malah konsepnya nggak jelas, cuman begini doang, tapi pohonnya begini. Ekspos akar tapi akarnya udah gede juga itu. Kalau ini kan akarnya melingkar-lingkar, meliuk-liuk ya ini ya, seolah-olah ekspos akar ya. Terus kemudian drama alamnya kan pohon ini hidup di alam yang banyak batunya gitu, itu drama alamnya. Jadi pohonnya akhirnya meliuk-liuk ya, itu ya. Ya mungkin itu ya yang bisa saya presentasikan di malam hari ini teman-teman ya. Tentunya saya ngasih tutorial ke teman-teman dengan kondisi apa adanya ya, dalam artian ketika kita sedang memproses bahan dengan kondisi yang tidak ketersediaan bahan ya, kita tetap menjalankan aktivitas atau karya ya, membuat sebuah karya ya. Jadi ini hasil akhirnya ya. Tadi ini batunya juga batu nggak, istilahnya batu nggak kepake ya, batu akuarium ini teman-teman, tapi udah lama nggak dipakai ya, udah saya manfaatkan. Terus kemudian potnya ini saya buat dari mangkok yang saya bor. Jadi dengan kondisi apapun kita harus membuat karya itu. Dengan kondisi keterbatasan ya bahan yang ada, kita bisa memproses dan membuat karya seni yang indah itu. Itu yang target ya, itu goalnya itu teman-teman ya. Jadi
Apalagi buat teman-teman yang alamnya masih alamnya masih indah, alam-alam pedesaan ya, yang punya gunung, punya sungai, ya di situ banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Akan tetapi kita juga harus bijak ya teman-teman ya. Ini pesan-pesan dari saya nih. Kita harus bijak ketika kita ngambil bahan di alam ya, atau kita ngambil batu dari alam. Jangan semuanya kita ambil, kita sisakan ya. Kita sisakan. Atau ketika kita mendongkel ya, kita mendongkel dengan bijak ya. Kita dongkel dengan umpama kita ketemu bahan, kita cari bahan yang terbagus. Terus kemudian ketika kita menemukan bahan yang terbagus, ketika kita dongkel, apakah bahan itu akan hidup? Perkiraan hidupnya berapa persen? Itu persentase perkiraan hidup. Seandainya kita dongkel terus mati, ya udah kita urungkan aja, nggak usah kita dongkel. Itu dongkel yang bijak ya. Terus kemudian di area tempat teman-teman yang dongkel itu kira-kira populasinya banyak apa tidak? Kalau sedikit ya kita urungkan gitu. Terus ada lagi angan-angan di benak saya nih, di benak saya. Mohon maaf nih untuk teman-teman yang suka ambil dari alam nih. Bukannya saya berarti ini ya jadi ketika kita dongkel 1 pohon, kita tanam 5 pohon umpama kayak gitu. Kalau 1 pohon besar kita dongkel, kita nanam 10 pohon dengan bahan yang tanaman yang pohon yang sama, kita dongkel kayak gitu ya. Jadi dengan keterbatasan sumber daya alam pun saya bisa membuat sebuah karya seni gitu ya. Ini sebenarnya akar ini teman-teman, potongan akar anting putri ini jadi kayak gini, potongan akar ya. Terus kemudian memang semuanya itu nggak instan ya, semua itu proses ya. Jadi ya beginilah ini hasil akhirnya ya. Ketika saya memproses sebuah anting putri ya di alam yang banyak batunya ini, itu kayak gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan presentasi ini di malam hari ini, pulang kerja ya. Akhirul kalam, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.